Walked away through a cheap pack of cigarettes, hard liquor mixed with a bit. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi teman-teman dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian selama di rumah aja? Semoga baik-baik selalu dan tetap menjaga kesehatannya. 2 bulan lebih sudah kita lalui, bahkan 2 bulan lebih ini terasa lebih panjang dibandingkan 2 bulan biasanya. Iya, bertahan di situasi seperti ini memang sangatlah sulit, tetapi setiap dari kita percaya dan yakin mampu melaluinya bersama-sama ya. Things in everyday life that with the new normal life. Setiap orang pasti udah nggak asing lagi kan dengan istilah ini, new normal atau new normal life memiliki artinya secara sederhana yaitu tentang kehidupan baru yang dimana kita akan dihadapkan dengan kehidupan normal yang memiliki banyak perbedaan dengan kebiasaan ataupun kehidupan sebelum adanya pandemi ini. Ya, semasa virus corona belum ditemukan vaksinnya, itu berarti belum selesai. Dan juga dengan adanya new normal ini bukan berarti virus corona itu selesai teman-teman. Bahkan kita harus tetap lebih waspada dan juga patuh terhadap protokol kesehatan. Ingin kembali kepada kondisi nyaman seperti semula tentu saja bisa dilakukan dengan cara patuh terhadap himbauan pemerintah. Seperti halnya kita harus patuh terhadap himbauan pemerintah dengan alternatif social physical distancing, yaitu menghindari kerumunan ataupun lebih banyak memaksimalkan kegiatan-kegiatan di rumah aja untuk menghindari penyebaran COVID-19 secara meluas. Kemudian dengan adanya PSBB yaitu pembatasan sosial skala besar yang sudah kita dapat lihat dan temui di kota-kota besar di seluruh Indonesia seperti di Jakarta, kemudian di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera. Dilanjutkan dengan PPKM yang ranahnya lebih kecil yaitu pembatasan kegiatan masyarakat yang saat ini sudah direalisasikan oleh pemerintah di Provinsi Bali, tepatnya di Kota Denpasar. Nah, dengan kita melakukan himbauan dan aturan-aturan tersebut dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang benar, tentu saja semua itu bisa kita capai, yaitu kondisi nyaman seperti semula, tanpa menganggap itu sebagai larangan saja ya teman-teman. Di sini aku ingin menekankan kalian dan kita semua harus mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah maupun garda terdepan kita yaitu tim medis, dan kita tidak menganggap itu hanya sebagai larangan saja karena berbeda sekali pemahamannya. So guys, dengan adanya kerumunan orang-orang berkurang, ini dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 mengingat virus corona merupakan virus yang benar-benar baru dan penyebarannya sangat cepat melalui kontak sosial, baik dengan orang asing yang kita temui maupun orang-orang terdekat yang memang sudah positif corona. Kembali kepada titik awal yaitu new normal atau new normal life sendiri. Berbicara mengenai new normal, mampukah masyarakat Indonesia menuju new normal life after pandemic COVID-19? Bersiapkah masyarakat Indonesia dengan hal tersebut? Well, the answer is in here, the next video. New normal atau normal baru akan menjadi tatanan selanjutnya dalam kehidupan bermasyarakat di tengah pandemi, di mana berkegiatan normal yang baru bukan kembali seperti kemarin ya teman-teman. Kita memasuki new normal dalam artian bisa bekerja, bisa produktif, bisa menghasilkan sesuatu, bisa berkarya, tetapi barunya adalah kita aman dari tertularnya COVID-19. Inilah yang kita sebut sebagai normal yang baru. Disiplin diri dan tetap mematuhi protokol kesehatan menjadi kata kunci penting dalam memasuki kehidupan normal yang baru. Maka dari itu, gerakan protokol kesehatan tetap kuat dijalankan dalam new normal. Kebiasaan seperti mencuci tangan, mengurangi berpergian,
memakai masker, dan tentunya rajin berolahraga menjadi kunci untuk menekan angka penyebaran virus corona di era new normal. Kita menyadari bahwa pandemi wabah COVID ini telah menyebabkan sendi-sendi perekonomian dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Iya, perekonomian Indonesia telah terjadi gelombang perekonomian dan reformasi. Tetapi kita pun mempercayai untuk menanggulangi perekonomian yang disebabkan pandemi ini dengan baik pastinya. Tentunya dengan cara berdamai dengan COVID-19 melalui new normal, kita harus paham setiap perubahan pasti memiliki manfaat tersendiri. Selain mengenai tentang perekonomian di Indonesia, COVID-19 pun akan mengubah perilaku pariwisata global. Tentunya tren wisata yang akan diminati pada saat new normal ialah mengedepankan kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Pelaku usaha pariwisata juga harus mengantisipasi perubahan dengan menyiapkan alternatif wisata yang tidak melibatkan banyak orang, seperti halnya solo travel tour, wellness tour, dan termasuk di dalamnya virtual tourism serta staycation. Para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif harus betul-betul mengantisipasi terjadinya perubahan akibat pandemi ini. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. Kemudian, bagaimanakah dengan pariwisata di Bali? Sejauh mana persiapan pariwisata di Bali jelang penerapan new normal life? Atau sering dikatakan sebagai protokol tata kehidupan Bali era baru yang memiliki standar-standar seperti standar umum, mengingat COVID saat ini sangat sulit dinolkan. Adapun protokol yang nantinya disiapkan pemerintah dalam menjalankan sektor pariwisata seperti di Bali, ialah mengedepankan kebersihan. Contohnya saja seperti menyiapkan tempat mencuci tangan, kemudian menerapkan social distancing, penggunaan masker, hingga wisatawan pun berkewajiban untuk membawa surat bebas COVID saat melakukan perjalanan ke Bali. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan warga Bali. Adapun tahapan-tahapan yang perlu dipersiapkan sektor pariwisata, diantaranya standar operasional prosedur baik itu hotel, restoran, hingga ekonomi kreatif. Setelah SOP ditetapkan, barulah akan dilakukan simulasi dan sosialisasi yang dilanjutkan dengan masa uji coba. Dari uji coba ini akan dilakukan terlebih dahulu di daerah yang telah siap dengan berkoordinasi kepada pemerintah setempat, serta pemerintah pun akan fokus kepada wisatawan domestik terlebih dahulu. Bahwa memang benar kita sedang melalui krisis yang sangat serius. Krisis kesehatan, krisis psikologis, krisis ekonomi dan pariwisata. Semuanya pun ikut terdampak. Sangat mudah di dalam situasi ini hanya untuk melihat negatifnya saja. Sangat mudah untuk kita malas berpikir dan kita hanya melihat ini sebagai suatu bencana. Tapi cara yang lebih sulit, lebih penting, lebih akan berguna bagi kita adalah apabila kita belajar dari COVID, kita menggunakan kesempatan ini untuk belajar mengenai sains, kesehatan, mengenai pendidikan, teknologi. Kita belajar dari krisis ini mengenai kepemimpinan, dan yang terpenting, kita belajar dari krisis ini mengenai diri sendiri dan tentunya hati nurani kita. We would like the strong measures to be lifted soon. We look forward to the day when we can hug our friends, go to party, enjoy community events,
But for now, let's play our part in making life as safe and livable as possible. New normal life for a better chance.